tusibahum fitnatun. Waspada dari ditimpakan kepada mereka fitnah, ujian, cobaan. Au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Secara global, ayat ini menunjukkan bahwa penyelisihi perintah Nabi SAW, Allah berikan ancaman berupa fitnah yang akan menimpa dia, berupa azab pedih yang akan menerima dia. Maka ini sudah lengkap yang beliau sebutkan. Ayat pertama motivasi untuk mengikuti sunnah. Ayat kedua yang beliau kutip adalah ayat yang memperingatkan dari menyelisihi sunnah Nabi SAW. Maka berikutnya beliau hafizahullah menukil lagi perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wal maqsudu, maksudnya anna bihasabi mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam takunul izzatu wal kifayatu wan nusrah. Bahwasanya sesuai dengan bagaimana seseorang itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seperti itu juga kemuliaan, kecukupan, pertolongan yang akan dia dapatkan. Keselamatan yang akan kita dapatkan di akhirat berbanding lurus dengan bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin gigih kita mengikuti sunnah, semakin banyak sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita ikuti, maka semakin besar pula faktor, semakin besar pula peluang kita untuk selamat di akhirat. Sebaliknya, kalau banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan, maka juga peluang untuk selamat di akhirat ini semakin kecil. Kamaan Nabi hasabi mutaba'atihi takudul hidayatu wal falahu wan najatu. Sebagaimana sesuai dengan bagaimana kita mengikuti sunnah, kita akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan keselamatan. Allah subhanahu wa ta'ala allaqa sa'adatat daraini bimutaba'atihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat tergantung dengan bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ja'ala syaqawata fid darain atau syaqawata darain fi mukhalafatihi. Dan Allah menjadikan kesengsaraan seseorang di dunia dan di akhirat itu ketika menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fali atba'ihi al-huda wal amnu wal falahu wal izzatu wal kifayatu wal nusrah wal wilayah wat ta'yid wa tibul 'aish fid dunya wal akhirah. Maka bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan keamanan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemuliaan, kecukupan, pertolongan, mendapatkan takyid, dukungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Pasti itu. Mereka yang istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan hal-hal ini, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Maka ada yang bertanya, ketika disebutkan bahwa orang yang dia istiqomah di atas agamanya pasti hidupnya akan baik di dunia dan di akhirat. Ada yang tanya, itu pulang kayaknya istiqomah. Kayaknya istiqomah dia orang yang taat, tapi hidupnya masih gitu-gitu aja. Gak punya mobil, rumahnya masih ngontrak. Itu satu. Kayaknya kehidupan dunianya juga kayak gitu saja, gak ada peningkatan. Bagaimana kehidupan baiknya? Ada yang tanya kayak gitu. Mana kehidupan baik yang dijanjikan? Mana kehidupan baik di dunia yang dijanjikan?
Maka jawabannya apa? Katanya kalau istiqomah di atas agama, kehidupan dunia akan baik. Kalau kondisinya masih sama saja. Ya, kebaikan di dunia itu sangat banyak bentuknya. Kebaikan di dunia itu sangat banyak bentuknya. Bukan sebatas harta yang dipunya, bukan sebatas mewahnya kendaraan yang dipunya, bukan sebatas rumah megah yang dipunya. Enggak. Bukan sebatas berupa kelapangan-kelapangan harta, enggak. Bahkan bisa jadi kelapangan harta itu bagi sebagian orang bukan sebuah kehidupan yang baik. Bisa jadi kelapangan harta bagi sebagian orang justru bukan kehidupan yang baik. Hartanya banyak tapi ternyata nggak bisa tidur, mikir memuat banyak masalah yang membuat dia tidur nggak nyenyak. Masih lebih mending orang-orang yang Allah beri pas-pasan tidurnya bisa anter. Maka nikmat di dunia, kebaikan di dunia nggak barometernya tidak hanya berupa banyaknya harta. Bisa jadi orang ini tadi yang dia istiqomah dalam agamanya, meskipun mungkin rumahnya kontrak, meskipun nggak ada mobil, tapi ternyata dia menjalani kehidupannya itu dengan bahagia, justru bahagia, tidur bisa tenang, dengan keluarga bisa nyaman, nggak ada dihantui masalah apapun yang membuat dia gelisah. Maka itu sudah merupakan kebaikan hidup di dunia yang tidak ada nilainya. Bahagia menjalani hidup, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tidak ditagih-tagih utang misalnya. Itu sudah Masya Allah, sudah kebaikan hidup di dunia yang luar biasa. Di zaman kita sekarang, kalau kita hidup tidak terbebani dengan banyaknya hutang, itu sudah Masya Allah, sudah nikmat yang luar biasa. Apalagi di saat ini zamannya banyaknya apa itu pinjol ya. Kita bebas dari itu sudah Masya Allah, sudah nikmat yang besar. Dan kemudian beliau lanjutkan rahimahullah, kalau orang yang mereka mengikuti sunnah seperti itu yang akan dia dapatkan, wali mukhalifihi adzillah wassabar, dan orang yang menyelisih sunnah dia akan mendapatkan adzillah, kehinaan, wassabar, dan kekerdilan, wal khauf, dan juga ketakutan, wal dhalal, kesesatan, wal khidlal wasyaqa di dunia wal akhirat, dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Ketika seseorang dia menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaya apapun dia, semewah apapun hidup dia, maka ketika kosong hatinya dari mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan didapatkan adalah ketidaktenangan, kegelisahan, dan hal-hal semacamnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang dikutip oleh Syekh Abdul Razak Hamdulillah Ta'ala. Kemudian kita tambahkan sedikit dari buku yang lain tentang bahwa kalau tadi sudah beliau singgung, mengikuti sunnah ini adalah faktor yang akan menyelamatkan di akhirat. Maka selain mengikuti sunnah, ada perkara yang juga penting kaitannya dengan sunnah, adalah mengagungkan sunnah, mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengikuti kan berarti kita ikuti, berarti kita sudah melaksanakan. Tapi kalau mengagungkan, bisa jadi kita
belum melaksanakan, tapi sudah ada di dalam hati itu pengagungan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini kalau mungkin dikasih urut-urutannya, kalau dikasih urut-urutannya, yang pertama mungkin kita kenal sunnah dulu. Bagaimana petunjuk Nabi kita kenali, kemudian kita agungkan. Ada penghormatan kepada sunnah Nabi ini di dalam hati. Kemudian mungkin tingkatan selanjutnya baru kita aplikasikan, kita ikuti sunnah tadi. Mengagungkan sunnah ini juga perkara yang penting, sangat penting sebelum ketika kita mengikuti sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi sunnah yang dimaksud di sini adalah tadi semua petunjuk, semua jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akidah, ibadah maupun muamalah beliau harus kita agungkan. Kalau mengagungkan sunnah ini wajib, mengagungkan sunnah ini wajib. Semua petunjuk beliau, semua jalan yang beliau contohkan kepada kita agungkan, ini wajib. Fardu ain, setiap muslim harus mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu yang secara fikih hukumnya wajib, entah itu yang secara fikih hukumnya sunnah, atau bahkan yang sekadar dalam fikih hukumnya mubah. Tapi ketika di situ adalah jalan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus kita agungkan, harus kita hormati, harus kita cintai, harus kita agungkan tadi. Berarti meskipun kita belum bisa melakukan, tapi harus wajib ada dalam hati pengagungan terhadap sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Misalkan ketika beliau mungkin dalam hal-hal yang tidak sampai wajib, misalkan antara sunnah, misalkan pakai pakaian warna putih, pakaian warna putih itu beliau sukai, termasuk sunnah. Meskipun sekarang kita nggak pakai warna putih, baju warna putih, maka tetap harus ada pengagungan di dalam hati, harus ada pengakuan dalam hati bahwa yang afdol itu ya pakai putih, meskipun sekarang kita tidak melakukan. Atau misalkan contoh yang lain, ketika mencukur kumis ataupun sunnah-sunnah yang lain di dalam berpakaian, meskipun kita mungkin belum melakukan, tapi harus ada pengakuan, harus ada pengagungan dalam hati bahwa itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lakukan. Kemudian ketika wajib bagi setiap muslim mengagungkan sunnah beliau, maka sebaliknya lawan dari mengagungkan adalah merendahkan, menghina sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hukumnya haram, bahkan bisa menjadi kekufuran, bisa menjadi hal yang membatalkan keislaman seseorang. Maka tadi wajib mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk Nabi apapun itu, meskipun kita belum bisa melakukan, harus kita agungkan, dan jangan sampai naudzubillah kita merendahkan petunjuk Nabi tadi. Jangan sampai menganggap sepele, jangan sampai menghinakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Misalkan masalah minum. Poligami. Ya. Masalah minum. Di antaranya salah satu yang disebutkan dalam hadis adalah beliau memberikan arahan ketika kita punya minuman, kemudian ternyata dihinggapi lalat, masuk lalat, maka yang beliau perintahkan apa? Entah celupkan semuanya, kemudian dibuat baru diminum, atau
Ya, itu ya. Arahan beliau itu. Ini hal yang sepele kan, hal yang sepele. Kalau kita mau melakukan, ya itu yang utama. Kita mengikuti arahan. Tapi jangan sekali-sekali sampai meremehkan. Ah, cuma kayak gitu kok. Atau misalkan sunnah yang ringan lagi, makan pakai tangan kanan. Lah cuma makan pakai tangan kiri juga bisa masuk sama-sama kenyang. Jangan sampai timbul ungkapan-ungkapan yang semisal ini yang nada merendahkan, nada menghinakan, bahaya. Ya. Bahkan terkait dengan menyepelekan, menghina, merendahkan sunnah, ini para ulama menyebutkan bahwa orang yang menyepelekan sunnah, menghinakan sunnah, menjadikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan hinaan, ejekan, itu termasuk satu dosa yang akibatnya hukumannya itu Allah segerakan di dunia. Salah satunya yang tadi yang kita sebutkan tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makan pakai tangan kanan. Disebutkan dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Ini ceritanya pas beliau masih hidup. Ada seorang laki-laki sedang bersama Nabi, dia makan pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kiri. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kanan. Qala, laki-laki tadi bilang, la astati. Aku enggak bisa. Aku enggak bisa. Beliau orang tadi ketika dia bilang la astati, itu bukan karena memang enggak bisa pakai tangan kanan, kita kanan sakit atau enggak. Dia bilang la astati itu karena meremehkan petunjuk Nabi tadi. Meremehkan petunjuk Nabi untuk makan dengan tangan kanan tadi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lastata'ta ma mana'ahu illal kibr. Engkau enggak bisa, atau engkau enggak mau makan pakai tangan kanan itu karena kibr, karena kesombongan, karena tidak mau menerima petunjuk dari Nabi, meremehkan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan pakai tangan kanan. Qala, maka disebutkan ma rafa'aha ila fihi. Setelah itu benar, orang tadi dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya untuk makan. Jadi lumpuh. Jadi beneran dia tidak bisa angkat tangannya. Karena sebab meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada peremehan di dalam katanya kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, masih kaitannya dengan minum, dengan makan minum. Kalau sekarang dengan minum. Salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mau minum itu sunnahnya kalau minumnya terletak di teko yang ya darat atau kendi ya, kendi mungkin lebih kendi yang lebih pas. Maka sunnahnya kalau kita mau minum dari kendi adalah dituang dulu di gelas, tidak langsung ditutup dari kendi ke mulut. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yushraba min fi as-siqa. Dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum langsung dari mulut bejananya. Jadi kendi lah misalkan kalau di kita. Nanti ada ini Pak, insyaallah. Maka ceritanya berlanjut, qala Ayyub, fa unabbi.
nabbatu anna rajulan syariba min fisiqa fa kharajat hayyatan unbitu. Ayub beliau mengatakan unbitu, dikabarkan kepadaku anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki syariba min fi as-siqa, dia minum langsung dari apa namanya, mulut bejananya, mulut kendinya. Fakharajat hayyatun, maka keluar dari kendinya tadi ternyata bukan air tapi ular. Karena tidak mengindahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, meremehkan sunnah tadi. Alasannya karena meremehkan sunnah, hukumannya langsung disegerakan. Bagaimana kalau dengan di aqwal ini? Di aqwal, ya, di antara penjelasan para ulama terkait dengan minum dari bejana itu adalah yang terlarang itu adalah ketika bejananya ya seperti kendi, artinya tertutup, tidak terlihat dari luar di dalamnya itu ada apa. Adapun kalau seperti ini karena kelihatan maka ya insya Allah tidak mubah. Ya. Nah, dan juga masih ada banyak kisah-kisah yang lain di sana. Bagaimana fakta lapangan seperti itu, Allah memberikan hukuman bagi orang-orang yang menyepelekan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan disegerakan hukuman untuk mereka. Di sana ada kitab khusus yang membicarakan tentang hal itu. Katanya Ta'dibus Sunnah. Baik, kemudian itu sedikit tambahannya. Kemudian Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala melanjutkan setelah menyebutkan bahwa bagaimana keselamatan kita tergantung dengan bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau singgung kaitannya dengan orang yang dia mengambil petunjuk selain dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti sunnah. Wa amma man kanat a'maluhu ala ghairi hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakunu ba'idan 'anil najah. Adapun orang yang amalnya tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia jauh dari keselamatan. Wa a'maluhu mardudatun 'alaihi, dan amalnya akan tertolak. Fal a'malul maqbulatu allati yanju 'amiluha yaumil qiyamah iyal muwafiqatu li hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan yang diterima yang akan bisa menjadi sebab keselamatan seseorang di akhirat nanti adalah amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak. Beliau singgung ini kaitannya dengan lawannya sunnah, yaitu bid'ah. Seorang yang beramal bukan dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau melanjutkan, barang siapa yang menginginkan keselamatan, maka hendaknya dia konsisten untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengannya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah
berwasiat, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sebuah hadis yang sering kita dengar dari para penceramah, para khatib. Kemudian di akhir-akhir beliau menyebutkan salah satu keutamaan ketika kita dalam beramal ini mengikuti konsisten dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebutkan wa akhbara anna manil wa ukhbira anna manil tazama sunnatahu fa innahu sayaridu ala haudhihi asyarifi yaumal qiyamah. Di antara keutamaan kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beribadah sesuai dengan sunnah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhirat kita mendapatkan kemuliaan berupa bisa mendatangi haud, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Wa yashrabu minhu, dan minum dari telaga tadi. Yang mana di hadis yang lain ketika menyebutkan sifat telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang minum dari telaga ini maka tidak akan haus namanya. Kemudian apa namanya, gayungnya itu sebanyak bintang di langit. Nah, dan sifat-sifat yang lainnya dari telaga ini. Intinya salah satu kemuliaan kita konsisten mengikuti sunnah adalah mendapatkan kemuliaan berupa mendatangi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan minum darinya. Sebaliknya, wa amma man baddala sunnatahu wasta'adha anha bil bid'ah fa innahu sayudadu wa yub'adu min haudhihi. Tetapi siapa yang mengganti sunnah beliau dengan kebid'ahan, tidak mengikuti petunjuk beliau tapi mengikuti petunjuk yang lain, sebaliknya dia yudadu, sayudadu, akan diusir, akan dihalau, wa yub'adu, akan dijauhkan min haudhihi, dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan kepada beliau, Allah mengatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau. Karena ketika mereka dari kaum muslimin tapi karena tidak mengikuti petunjuk Nabi dalam artian berbuat bid'ah tadi, mereka dijauhkan dari telaga. Saat itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mereka itu adalah umatku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ini tadi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wahai Muhammad. Fa aqulu suhqan liman ghayyara ba'di. Maka akhirnya ketika beliau mengetahui, beliau mengatakan suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah bagi siapa yang mengubah sunnah setelahku. Ini diantara faidah ketika kita melazimi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan kemuliaan berupa bisa mendatangi telaga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa minum darinya. Sebaliknya ahlul bidah yang tidak mengikuti jalan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dijauhkan dari telaga tadi. Oleh karena itu wajib bagi orang yang menginginkan keselamatan bagi dirinya di akhirat untuk menjauhi segala hawa nafsu dan perbuatan bid'ah. Dan hendaknya dia konsisten dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di semua perkaranya, entah dalam akidah, dalam ibadah maupun muamalah. Dia ikuti sunnah-sunnah Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi dalam hal-hal ini tadi. Dan di akhir dia menutup dengan sebuah paragraf, bagaimana biar kita bisa konsisten di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasabilu, dan jalan litahqiqi hadzal ittiba'i wa bil ijtihadi fi tahsilil ilmi syar'i al-mabni 'ala al-kitabi wa sunnah.
dan jalan untuk bisa merealisasikan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan al-ijtihad, sungguh-sungguh fi tahsilil ilmi asy-syar'i, untuk memperoleh ilmu syar'i berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pokok utamanya kembali ke ilmu. Kita terus belajar. Pokok utamanya untuk bisa kita konsisten di atas Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan terus belajar. Hatta yu'bada al-muslimu, hatta ya'buda al-muslimu rabbahu ala basirah. Sehingga dengan terus belajar, seorang muslim akan menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas petunjuk Nabi, bukan di atas selain petunjuk beliau untuk berubah kebid'ahan. Wa ala wifqi hadyi nabiyina al-amin sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akhir dari faktor kedua yang beliau sebutkan di dalam kitab Asyrul Mujibatul Najah ini. Faktor kedua untuk keselamatan kita di akhirat adalah dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala petunjuk beliau, jalan hidup beliau, entah dalam akidah, entah dalam ibadah ataupun muamalah, semuanya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, semaksimal kita ikuti sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling utama tentu yang sunnah-sunnah beliau yang hukumnya wajib, ini harus kita jalankan karena hukumnya wajib. Adapun nanti sunnah-sunnah yang hukumnya sunnah, maka kita maksimalkan sesuai dengan yang kita mampu. Sunnah-sunnah beliau yang hukumnya sunnah, ya semaksimal kita mengikuti beliau di sana, entah dalam adab-adab keseharian, apalagi kalau sunnah-sunnah yang sifatnya ringan, maka ya karena ringan ya dilaksanakan. Karena ketika kita mengikuti sunnah beliau, meskipun dalam hal yang kecil, tapi kalau kita niatnya untuk mengikuti beliau, untuk mengagungkan sunnah beliau, maka bisa menjadi pahala yang besar. Maka bisa menjadi pahala yang besar. Bisa jadi sedekah kita yang 1 miliar itu tidak menyelamatkan kita di akhirat, tapi sunnah kita yang kecil, mungkin makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, tapi saat kita melakukannya ini benar-benar dalam hati ada pengagungan terhadap sunnah, bisa jadi malah ini bisa menyelamatkan. Karena tadi ternyata sedekah 1 miliarnya nggak ikhlas. Maka betapa banyak rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah. Betapa banyak amal-amal yang kecil bisa menjadi besar pahalanya di sisi Allah karena niat. Maka sunnah-sunnah yang keseharian yang mungkin kecil, maka semaksimal kita amalkan, karena ringan ya kita amalkan dengan tadi niat untuk mengikuti sunnah Nabi, untuk mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kita bisa berbisnisnya, amalnya kecil, modalnya kecil, tapi bisa dapat pahala yang besar dengan tadi membesarkan niat kita. Demikian barangkali yang bisa kita bahas bersama di kesempatan siang hari ini. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat bagi kita semuanya, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menghambakan diri kepadanya. Demikian. Dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama kaitannya dengan hadis mayoritas itu fakihnya itu ukurannya kayak apa gitu. Yang pertama ukurannya kayak apa, terus apakah berlaku sebaliknya gitu. Kalau goblok apakah berarti dia adalah orang yang tidak dikehendaki
oleh Allah kebaikan sampai goblok sampai meninggal. Terus pertanyaan yang kedua terkait dengan penghinaan terhadap ketetapan Rasulullah ya, meskipun tidak wajib. Umpama ini sebuah contoh ungkapan begini, apakah ini termasuk penghinaan apa tidak? Wah, orang sekarang itu nggak kayak Rasulullah. Dia paling cuma nafsunya toh, nggak kayak sahabat. Itu sebuah penghinaan apa tidak? Bisa dipahami yang kedua ini? Yang kedua. Bisa. Penting. Ya, ketika diperintahkan mengikuti sunnah Nabi, kita kan nggak sama kayak mereka, maksudnya. Kenapa? Ketika misalnya kita minta seseorang menganjurkan dia untuk mengikuti sunnah Nabi, kita kan nggak sama kayak Nabi. Enggak. Maksudnya ini biasa dikatakan para istri biasanya. Oh. Gitu loh. Maksudnya garis bawah. Gitu loh. Apakah itu termasuk penghinaan apa tidak? Poligami itu. Iya. Iya, poligami itu. Nanti sekalian dijawab bareng-bareng. Iya. Ini tentang bahwa kita kan harus mengikuti sunnah. Di sini dijabarkan bahwa sunnah itu kan jalan Nabi, dimulai kanjeng Nabi sekalian mulai dari tidur sampai kembali sampai akan tidur itu kan mungkin bisa kita tiru. Sedangkan kalau kehidupan Nabi itu kan dipengaruhi oleh tradisi masyarakat yang ada di situ, ilmu pengetahuan, teknologi, terus tradisi memang yang ada di situ memang mungkin dengan zaman sekarang atau mungkin dengan kita di Indonesia itu kan punya tradisi yang juga berbeda. Itu membedakan antara yang memang itu tadi itu memang tradisinya bangsa mereka, bangsa Nabi, bangsa Arab dengan tradisi apa dengan bangsa Indonesia itu yang memang perlu kita contoh itu yang seperti apa? Contohnya tadi misalnya kanjeng Nabi itu kan makannya gandum sama kurma. Kalau kita kok dulu makan gandum dan makan kurma ya orang Arab gitu. Terus mungkin kanjeng Nabi zaman dulu juga mengembala kambing. Kalau kita sekarang di sini juga mengembala kambing, ya nanti warungnya kosong siapa itu membedakannya seperti itu seperti apa? Kita ngambil Islamnya tetapi tidak mengambil Arabnya gitu. Ya orang-orang sekarang seperti itu. Minta petunjuknya Ustaz. Oke, jazakumullah khairan. Kaitannya pertanyaan yang pertama tadi tentang hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Yufaqihu di situ artinya yufaqihu, memahamkan. Kemudian wakilnya seperti apa sih? Standarnya itu Ustaz. Iya. Kayak kita misalnya sok ngaji itu kan ngerti ini yang ya mungkin apa ini wajib, ini sunnah, ini Arab itu tidak bisa tafsir, tidak bisa bahasa Arab. Iya. Yang sering ngaji selalu pakai. Terkait paham di situ yang jadi standar seperti apa? Wallah alam kalau di syarahnya, di syarah hadisnya, di antara syarahnya, di antaranya
Di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama mereka. Maka yang pertama, khairan di sini itu umum, kebaikan. Kebaikan di sini umum, kebaikan yang umum, tidak bisa jadi di semua aspek. Kemudian tentang kepahamannya, yufaqihu fiddin, kepahaman dia terhadap agama ya bertingkat-tingkat sesuai dengan kepahaman dia. Artinya kalau dia kepahaman dalam agamanya itu sedikit, berarti kebaikan yang bisa dia dapatkan juga sedikit sesuai dengan kadar kepahaman dia tadi. Dan semakin kepahamannya dalam, para ulama misalkan, maka kebaikan yang mereka dapatkan juga lebih banyak. Jadi bertingkat-tingkat. Maka selagi kita di jalan dalam rangka kita itu memahami agama, maka berarti kan kita ada usaha untuk menambah kepahaman. Entah kita mungkin paham atau tidak, tapi kan berarti kita ada usaha untuk nambah kepahaman terhadap agama, yang itu artinya kita ada usaha untuk supaya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Sudah ada di jalan itu. Maka kepahaman tadi berarti bertingkat-tingkat sesuai dengan kepahaman yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Dan kalau yang namanya kecerdasan, kepahaman itu kan karunia dari Allah. Karunia dari Allah berikan karunia ini kepada yang Allah kehendaki. Dan intinya ketika kita sudah berada di dalam jalan menuntut ilmu dalam rangka memberikan kepahaman pada diri kita, ini kita sudah berada di dalam jalan kebaikan. Tentu sudah dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Yang pertama seperti itu yang bisa disampaikan. Kemudian dari sebaliknya yang kedua kaitannya dengan kalau yang dikehendaki keburukan berarti tidak gitu kan? Kebalikannya dari ini berarti kalau tidak dikehendaki kebaikan berarti tidak paham agama. ya, Tidak diinginkan oleh Allah itu berbuat kebaikan. Apa tanda-tanda ini jangan si angel, apakah itu sebuah tanda bahwa Allah tidak menginginkan. kemudian di riwayat yang lain ada tambahan wazada fi akhirih wa man lam yatafaqqah fid din lam yubali Allahu bihi. Siapa yang tidak yatafaqqah fid din, tidak memahami agama dalam artian tidak mau mempelajari agama, di situ disebutkan man lam ya'rif umura dinihi la yakun faqihan wala talibu fiddin. Maka berarti di situ lam yuban Allah bi, Allah tidak peduli dengan dia. Berarti yang dimaksud sebaliknya di sini bukan dia belajar tapi enggak ngerti, bukan. Tapi memang dia enggan untuk belajar, enggak mau belajar. Berpaling, diajak belajar enggak mau, maka itu yang sebaliknya dari hadis ini tadi. Adapun ketika dia sudah belajar kemudian dari segi kepahaman materi yang dia pelajari kok nggak tahu, maka tidak masuk dalam sebaliknya dari hadis ini. Allah. Ketiga, kalau Nabi itu kalau sekarang hanya nafsu saja. Iya. Itu tergantung bagaimana konteks dia mengucapkannya. Ya kan misalnya kan niatnya menolong gitu. Sama ini nggak percaya gitu. Umpama ini Poligami mau menikahi janda, maksudnya itu niatnya nolong. Tapi istri bilangnya cuma nafsu aja. Nolong diri sendiri. Ya nolong dua orang. Kalau itu dikatakan sebagai penghinaan, ya insya Allah tidak.
Itu kan biasanya bukan karena dia benci, mudah-mudahan bukan karena dia benci syariatnya poligami itu enggak. Mudah-mudahan bukan karena itu. Mungkin karena rasa cemburunya. Bukan karena dia merendahkan atau menolak syariatnya itu enggak. Tapi kalau karena memang dia ada penolakan terhadap syariat itu, enggak setuju, enggak ridho dengan syariat itu, adanya menolak syariatnya, di situ yang mungkin masuk ke penghinaan. Tapi kalau faktornya lain, bisa jadi Dia tuh tidak. ridho, saya tuh sangat ridho. Tapi asalkan bukan suami saya bilang. Ya itu berarti hak dia. Boleh ya? Boleh. Bahkan ketika seorang wanita dia dilamar laki-laki, kemudian mensyaratkan nggak boleh, nggak mau dipoligami. Kamu boleh nikah sama saya, tapi nggak boleh poligami selama menikah sama saya. Maka para ulama ahli fikih, para fuqaha menyebutkan syarat ini syarat yang sah, syarat yang boleh, syarat yang boleh. Nggak ada syarat, awal nggak ada syarat. Ya, itu hak. Yang penting tidak ada penolakan terhadap syariat yang dimaksud tadi. Dan kemudian terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pembahasan seperti ini itu ada di usul fikih, diantaranya dibahas oleh para ulama tentang apa namanya, perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umumnya, secara globalnya, kalau yang beliau lakukan itu adalah tradisi, adat kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia, makan, minum dan lainnya. Dan ketika di adat kebiasaan yang dilakukan oleh semua manusia itu, beliau tidak memberikan anjuran, tidak memberikan larangan yang beliau lakukan, tidak beliau memberikan perintah, tidak beliau melarang, maka itu menjadi sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah. Kita mau pakai ya silakan, mau enggak ya silakan. Contohnya misalkan mungkin pakai gamis atau mungkin pakai sendalnya seperti apa, pakai pecinya seperti apa. Itu kan hal-hal yang beliau tidak memberikan anjuran, tidak memberikan larangan. Kalau misalkan yang contoh diberikan anjuran tadi, pakai baju yang warna putih, ini berarti menjadi sesuatu yang sunnah, meskipun asalnya yang namanya berpakaian itu bagian dari adat, bagian dari kebiasaan orang. Tapi karena ada anjuran dari beliau, maka menjadi sesuatu yang sunnah, berpakaian dengan pakaian warna putih. Ini laki-laki ya, kalau wanita hitam. Kalau wanita tidak ada keharusan hitam, yang penting menutup auratnya. Dan secara umum, ya kalau semakin tertutup ya berarti semakin bagus. Kemudian kalau contoh yang kebiasaan tapi ada larangan, misalkan makan minum, ini kebiasaan setiap orang. Tapi ternyata Nabi melarang makan dengan tangan kiri. Nah berarti ini juga menjadi sebuah larangan dalam syariat. Nggak boleh kita langgar seperti itu. Jadi secara globalnya, kalau yang beliau lakukan itu kaitannya dengan ada kebiasaan yang dilakukan oleh normalnya manusia, kalau beliau tidak ada anjuran, tidak ada larangan, berarti hal itu yang mubah. Ada kalau ada anjurannya ya berarti itu menjadi sunnah. Kalau ada larangannya berarti menjadi larangan. Entah nanti hukumnya haram atau entah nanti hukumnya makruh. Alam secara global seperti itu. Mungkin demikian yang bisa disampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan di majelis kita, dijadikan sebagai salah satu amal soleh yang menjadi pemberat iman kita di akhirat kelak.
Demikian, diucapkan terima kasih sebelumnya atas perhatian dari jemaah semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Semoga Allah mengampuninya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.